Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Azahra dari kelompok 5 guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan judul Stres dan Manajemen Stres. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada M. Iqbal Firdaus, Muhammad Zulkarnain Abbas, kemudian Najwa Najibah, dan saya sendiri Muti Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Najibah. Saya di kelompok 5 akan membahas tentang pengertian stres dan jenis-jenis stres. Stres adalah reaksi seseorang, baik secara fisik maupun emosional, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres juga perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan, atau kesulitan menghadapi suatu situasi. Stres merupakan hal yang sering ditemui dan sulit untuk dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ahli menyebutkan bahwa tanpa adanya stres, maka tidak akan ada kehidupan. Stres adalah respon non-spesifik dari tubuh terhadap segala sesuatu, baik respon positif maupun respon negatif. Pengertian lain menyebutkan bahwa stres merupakan respon individu terhadap adanya stresor. Seorang ahli menyebutkan bahwa stresor merupakan stimulus, baik eksternal maupun internal, yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya stres. Stresor terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu life events, chronic stressor, dan daily hassles. Life events adalah jenis stresor yang berasal dari kejadian yang akut, diskrit, dan dapat diobservasi yang mengharuskan adanya penyesuaian diri kembali dalam jangka waktu yang singkat, misalnya setelah melahirkan atau bercerai. Chronic stressor adalah jenis stresor yang berasal dari kejadian, masalah, atau konflik yang bertahan cukup lama yang mengakibatkan butuhnya penyesuaian diri dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya kecacatan atau kemiskinan. Daily hassles adalah jenis stresor yang membutuhkan sedikit penyesuaian sepanjang hari yang bersangkutan, misalnya kemacetan. Lalu ada jenis-jenis stres. Yang pertama, stres akut. Jenis stres ini paling umum yang biasanya disebabkan oleh tuntutan atau tekanan masa lalu maupun masa depan. Gejala paling umum pada stres ini adalah gangguan emosional seperti kemarahan, kegelisahan, depresi, masalah otot pada bagian tubuh tertentu, gangguan pencernaan, sakit kepala, sesak nafas, dan nyeri dada. Cara paling mudah untuk menangani stres akut adalah dengan menenangkan diri, mengonsumsi makanan sehat yang dapat mengurangi stres, melakukan kegiatan positif, dan bercerita kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang kedua itu ada stres akut episodik. Jenis stres ini muncul ketika seseorang sering mengalami stres akut. Orang dengan stres jenis ini cenderung mudah marah, tersinggung, dan cemas. Jika dibiarkan, jenis stres ini juga dapat membuat seseorang lebih pesimis dan dapat mengalami kehidupan sosial yang memburuk. Bisa dilakukan untuk menghindari stres akut episodik adalah dengan mengantisipasinya pada saat gejala stres akut muncul pertama kali. Namun, jika sudah terlanjur mengalaminya, berkonsultasi kepada dokter dengan tetap menjalankan pola hidup sehat. Yang ketiga, ada stres kronis. Jenis stres ini yang bertahan lama dalam waktu yang cukup lama akibat kondisi yang tidak bisa dikontrol, seperti kemiskinan, terperangkap dalam pekerjaan yang tidak diinginkan, pernikahan yang tidak dibahagia, dan trauma masa kecil yang sulit dihilangkan. Stres ini dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental. Beberapa jenis gangguan kesehatan yang bisa terjadi akibat stres kronis adalah serangan jantung, stroke, kanker paru-paru, dan liver. Untuk mengatasinya dibutuhkan perawatan medis dan teknik manajemen stres. Yang keempat ada eustress. Tidak semua stres itu buruk. Eustress adalah jenis stres positif yang menyenangkan. Jenis stres ini terjadi akibat lonjakan adrenalin yang bisa membuat kita tetap berenergi. Perkenalkan, nama saya Muti Azahra. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres dan gejala stres. Yang pertama yaitu tentang faktor yang mempengaruhi stres. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres itu terbagi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama yaitu tentang faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini meliputi terhadap faktor lingkungan, ekonomi, ataupun masalah keluarga, yang di dalamnya memicu terhadap faktor-faktor dikarenakan karena adanya faktor tuntutan kerja, faktor masalah keuangan, faktor hubungan sosial, dan ataupun karena faktor
perubahan hidup. Dan yang kedua itu ada faktor internal, yang dimana faktor internal ini meliputi karena adanya kondisi fisik, kesehatan mental, dan emosi. Yang di dalamnya itu meliputi terhadap faktor dikarenakan adanya faktor genetik, faktor kesehatan mental, dan ataupun cara mengatasi stres dalam kemampuan seseorang dalam mengelola stresnya yang mempengaruhi seberapa besar stres yang dirasakan olehnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang gejala stres, yang dimana gejala stres ini terbagi menjadi 4 gejala. Yang pertama ada gejala fisik, yang kedua gejala emosional, yang ketiga gejala perilaku, dan yang keempat gejala kognitif. Yang pertama gejala fisik. Dalam gejala fisik itu dikarenakan adanya sakit kepala, mood yang berubah-berubah, penurunan nafsu makan, gangguan tidur, ataupun gangguan dikarenakan adanya gangguan pencernaan. Dan yang kedua gejala emosional, yaitu yang di dalamnya dikarenakan adanya kecemasan yang berlebihan, perasaan cemas atau takut yang berlebihan, gangguan konsentrasi, perasaan sedih ataupun marah. Dan yang ketiga itu gejala perilaku, yang dimana di dalamnya dikarenakan karena adanya menggunakan obat-obat alkohol ataupun merokok. Dan juga bisa dikarenakan karena kesulitan dalam mengambil keputusan, ataupun dikarenakan juga menjadi sering lupa atau ceroboh dalam melakukan sesuatu hal. Dan yang keempat itu ada gejala kognitif. Dalam gejala kognitif ini dikarenakan adanya karena seseorang mempunyai kesulitan memfokuskan pikiran, ataupun pikiran yang terus-menerus mengenai masalah atau kekhawatiran. Dan bisa juga dikarenakan karena adanya perasaan tidak mampu dalam mengatasi tugas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Di sini saya dari kelompok 5 psikologi kesehatan akan menjelaskan tentang dampak akibat stres dan strategi pencegahan stres. Yang pertama yaitu dampak akibat stres. Yang pertama, dampak akibat stres ini dapat menyebabkan yaitu hormon adrenalin dan kortisol dilepaskan. Nah, hormon adrenalin dan kortisol ini dapat menghasilkan energi tambahan dan mempengaruhi gula darah. Tapi ketika stres berkurang, tubuh kembali menjadi normal. Nah, yang kedua yaitu stres berpengaruh kepada sistem pernapasan, di mana ketika stres sistem pernapasan lebih cepat karena tubuh perlu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini dapat berbahaya bagi penderita asma dan emfisema. Nah, dan yang ketiga yaitu sistem kardiovaskular. Nah, ketika stres maka jantung kita akan meningkatkan tekanan darah dan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Ini dapat menyebabkan meningkatkan risiko hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Dan yang keempat yaitu stres dapat berpengaruh kepada sistem pencernaan, di mana stres ini dapat menyebabkan heartburn, reflux asam, mual, muntah, dan sakit perut. Nah, dan yang kelima yaitu stres bisa berakibat juga kepada sistem otot rangka, di mana jika stresnya kronis maka membuat ototnya tegang dan menyebabkan sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri seluruh tubuh. Nah, dan yang keenam yaitu pada stres dapat berpengaruh pada sistem reproduksi. Nah, ketika stres kita berkemungkinan untuk memproduksi hormon testosteron dalam jangka pendek yang dapat meningkatkan gairah seksual. Nah, namun stres yang berlangsung lama dapat menurunkan kadar hormon testosteron dan mengganggu produksi sperma, meningkatkan risiko disfungsi ereksi atau impotensi. Pada wanita, stres jangka panjang itu dapat mempengaruhi siklus menstruasi ya. Terus yang ketujuh yaitu pada sistem imun. Pada saat stres kronis,
stres kronis ini dapat merangsang pelepasan hormon kortisol yang dapat menghambat respon peradangan dan pelepasan histamin untuk melawan zat asing. Ini membuat kita yang mengalami stres kronis ini lebih rentan terhadap infeksi penyakit dan kesulitan penyembuhan luka. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Abbas dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres. Manajemen stres adalah proses mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi tekanan dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan strategi untuk mengurangi dampak negatif stres terhadap tubuh dan pikiran. Berikut beberapa fakta tentang stres. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan yang dapat berupa fisik, emosional, atau mental. Stres dapat mempengaruhi kesehatan secara negatif jika tidak dikelola dengan baik, menyebabkan masalah seperti gangguan tidur, gangguan pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Tidak semua stres buruk. Stres ringan atau moderat dapat membantu meningkatkan kinerja dan fokus dalam menghadapi tantangan. Faktor-faktor seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, dan masalah keuangan dapat menjadi penyebab stres yang signifikan. Berbagai teknik pengelolaan stres seperti olahraga, meditasi, dan terapi dapat membantu mengurangi dampak negatif stres pada tubuh dan pikiran. Stres kronis yang terjadi dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, gangguan mental, dan masalah kesehatan lainnya. Mengetahui cara mengidentifikasi tanda-tanda stres dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Berikut beberapa tips untuk mengelola stres. Yang pertama, atur waktu. Tetapkan jadwal yang teratur untuk pekerjaan, istirahat, dan waktu untuk diri sendiri. Yang kedua, olahraga. Lakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti berjalan kaki, yoga, atau berenang. Yang ketiga, bernapas dalam. Praktikkan teknik pernapasan dalam tubuh untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Yang kelima, prioritaskan. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan prioritaskan tugas-tugas Anda. Yang keenam, makan sehat. Konsumsi makanan sehat dan hindari konsumsi berlebihan alkohol dan kafein. Yang ketujuh, kelola waktu luang. Temukan kegiatan yang Anda nikmati di luar pekerjaan untuk mengurangi stres. Kedelapan, berkomunikasi. Bicarakan dengan orang terpercaya tentang stres Anda atau pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai stres dan manajemen stres. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.